Shalom, membaik Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita waktu dan kesempatan untuk kita mulai belajar akan mengenal Dia, belajar semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Ya. Hari ini kita masih lanjutkan. Kalau di minggu-minggu kemarin kita telah belajar landasan kekristenan yang pertama, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan dengan landasan kekristenan bagian yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar, Tuhan, kami ini hanyalah debu dan abu di hadapan-Mu. Ampuni ya Bapa setiap kesalahan kami. Ampuni ya Bapa setiap pelanggaran kami. Biarkan oleh kuasa darah-Mu kami dikuduskan. Oleh kuasa darah-Mu kami dimerdekakan. Kami mau belajar tentang mengenal Engkau. Kami mau belajar lebih dalam lagi. Berikan kepada kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Supaya roh kudus-Mu menolong kami. Membuka mata hati kami. Membuka pikiran kami. Sehingga kami bisa mengenal, bisa mengerti, bisa mengalami Engkau Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas setiap kami, pengurapan-Mu yang mengajar kami. Pujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Setiap mempelai Kristus yang percaya berkata, amin. Salam dahsyat, salam kemenangan. Ya, kita masih lanjutkan bagian yang pertama kemarin, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Itu harus menjadi landasan dari kekristenan kita. Landasan yang kedua dari dasar kekristenan ini adalah berbicara tentang memiliki pewahyuan dari surga. Memiliki pewahyuan tentang Tuhan Yesus dari surga. Ya. Kita masih lanjutkan di Matius 16. Coba baca bersama saya di Matius 16 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini adalah murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Betapa luar biasanya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapa kamu? Siapa aku ini menurut banyak orang? Murid-muridnya berkata, engkau Nabi Yesaya, engkau Elia, engkau nabi-nabi ini. Tuhan Yesus bertanya kepada murid, menurut kamu siapa aku ini? Tiba-tiba Simon yang disebut Petrus itu, dia berkata, engkau adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dari pembacaan ini kita bisa menyimpulkan dasar kekristenan yang kuat adalah ketika kita menerima pewahyuan langsung dari surga tentang siapa itu Tuhan Yesus. Siapa itu Bapa? Siapa itu Tuhan Roh Kudus? Ketika kita penerima pewahyuan dari surga, itu yang membuat kita menjadi kuat. Kita belajar lagi tentang bagaimana Rasul Paulus kemarin berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Coba kita belajar tentang dari Rasul Paulus. Buka bersama saya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan mulai dari ayat
Langsung ayat yang kelima. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, kata Tuhan Yesus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Rasul Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, pertama kali dia ke kota Damsyik. Dia ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Di tengah jalan dia melihat sinar yang terang sekali. Sampai dia jatuh rebah ke tanah. Tiba-tiba ada sebuah terang yang besar itu. Dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Terdengar suara itu. Dan Saulus waktu itu bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan Yesus memberi jawaban, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Rasul Paulus menerima penyataan dari pewahyuan dari surga. Berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Artinya apa? Yesus memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Dan yang berubah namanya menjadi Paulus. Sebagai Yesus yang teraniaya. Lihat, perjalanan Rasul Paulus sejak hari itu. Dia mengalami aniaya demi aniaya. Yang tidak berkesudahan dalam hidupnya. Terus dia akan mengalami aniaya demi aniaya. Karena itulah pewahyuan tentang Yesus yang diterima Rasul Paulus dalam hidupnya. Ya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita untuk terus berjalan. Dalam perjalanan ini, kita harus mengenal. Kita bukan hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat. Tapi kita harus mengenal Tuhan Yesus dari sisi yang lain. Oh, dia Tuhan Yesus. Dialah penyembuh. Dialah Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan sakit penyakitku. Kita jalan terus bersama dengan Tuhan. Kita semakin kenal dengan Tuhan. Siapa pribadinya? Pengalaman saya secara pribadi, ketika saya mulai berjalan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan membawa saya ke sebuah pengenalan yang dalam akan pribadinya. Pada satu kali, Tuhan izinkan saya dengan istri saya mengalami sebuah kemiskinan yang begitu miskin. Sampai apa? Makan aja nggak bisa. Makan aja nggak bisa. Beras habis, semua habis. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hanya satu hal yang bisa kami lakukan, yaitu masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah di atas segala Allah. Ketika kami masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan. Sampai beberapa jam kita bisa berdoa tanpa dihalangi, tanpa dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Itu yang bisa kami lakukan. Kami terus berteriak, kami terus masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah ayat. Di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika saya terima ayat itu, hati saya melonjak kegirangan. Ada sebuah keyakinan dalam hati saya, pasti Tuhan menolong saya. Terus bagaimana nih Tuhan? Roh Kudus mengajari saya, ucapkan terus firman itu. Ucapkan firman itu sampai engkau menerima jawaban dari Tuhan. Saya ucapkan itu. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Saya ucapkan itu. Terus berkali-kali. Sampai apa? Sampai iman saya melonjak. Sampai ada keyakinan yang kokoh dalam hati saya. Pasti Tuhan menolong saya. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ada orang mengetuk di pintu rumah saya. Pak, apakah tanaman ini dijual? Di halaman depan rumah saya waktu itu ada sebuah tanaman. Tanaman yang menurut dia itu sangat bagus. Saya berkata, saya tanyakan istri saya dulu ya. Karena tanaman ini milik istri saya. Saya tanyakan istri saya, lalu istri saya menemui bapak itu. Dia bilang, Pak, ini tidak kami jual. Saya berkata, orang ini malah mendesak. Ayo Bu, dijual. Berapapun saya bayar. Berapapun saya bayar. Tiba-tiba istri saya mengucapkan sebuah angka. Sekian ratus ribu, Pak. Tiba-tiba orang itu tanpa menawar. Dia bayar itu tanaman. Cash waktu itu. Hari itu. 2 hari, 3 hari. Kami bisa makan. Waktu itu. Saya terus ucapkan Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika saya ucapkan itu. Mujizat tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup saya. Sampai apa? Sampai tiba-tiba ada seorang teman datang. Sudah lama kami gak bertemu. Teman itu datang. Dia berkata, aku tadi pagi berdoa. Dan Tuhan suruh aku ke rumahmu. Untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Saya terkejut. Loh, kok gitu? Saya tanya itu. Tapi teman itu mendesak. Supaya saya terima persembahan dari dia. Ketika saya terima persembahan itu. Saya berucap syukur pada Allah. Yang mencukupkan segala kebutuhanku. Saya berkata, Engkau Allah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupkan segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika saya terima itu. Saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Engkau pakai temanku ini. Menjadi sarana, menjadi berkat bagi hidupku. Hari itu Tuhan tolong. Mujizat terus berlaku. Saya katakan, saya ucapkan terus. Filipi 4:19. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saya. Tuhan memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya. Akulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Jangan engkau khawatir akan hidupmu. Jangan engkau khawatir akan masa depanmu. Masa depanmu ada di tanganku. Iman saya mulai bangkit. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah khawatir tentang hidup saya. Karena saya berkata, hidupku milikmu Tuhan. Hidupku adalah Kristus. Bagiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Saya yakin itu. Dan Tuhan sampai hari ini peliharakan saya. Dengan caranya yang ajaib. Ada banyak hal Tuhan memberkati hidup saya. Ada banyak cara Tuhan memberkati hidup saya. Dan disitulah saya mulai percaya bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan saya. Dibutuhkan sebuah pewahyuan tentang pribadi Yesus. Ketika kita terima pewahyuan tentang pribadi Yesus, hidup kita tidak akan pernah tergoyahkan. Hidup kita akan tetap kuat, berdiri di atas batu karang yang kokoh itu. Dan tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan iman kita. Tidak ada apapun maupun siapapun yang bisa menggoyahkan iman kita. Karena iman kita terus dibangun di atas batu karang yang teguh.
belajar pagi ini mengalami pewahyuan tentang pribadi Yesus. Pewahyuan dari surga membuat hidup kekristenan kita semakin kuat, semakin kokoh di hadapan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan mewahyukan pribadinya. Mungkin dengan cara yang lain. Ya, mungkin dengan cara yang lain. Ketika sebuah kesaksian lagi. Ketika saya pindah dari Jakarta ke Salatiga. Banyak orang mentertawakan saya. Dia berkata, kok aneh Bapak itu. Dari Jakarta, ibu kota, negara yang besar, pindah ke kota kecil. Saya berkata, saya yakin ini rencana Tuhan. Karena apa? Karena ketika saya berdoa, Tuhan, aku harus pindah kemana? Engkau mau aku pindah kemana? Tiba-tiba Tuhan hanya dalam doa saya, tiba-tiba Tuhan seperti memakukan. Menulis kata Salatiga, S dipaku, A dipaku, L dipaku, A dipaku, T dipaku, I dipaku, G dipakukan, A dipakukan. Saya pada Salatiga. Ketika saya ngomong itu, saya sharing dengan istri saya. Dan istri saya sepakat, ayo Tuhan mau kita ke Salatiga. Itulah sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang membuat hidup kita kokoh. Berdiri di atas batu karang. Dan tidak ada apapun maupun siapapun yang bisa menggoyahkan iman kita. Ketika kita belajar mempercayai Tuhan atas hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat setiap mempelai Kristus-Mu. Berikan pewahyuan-Mu Tuhan. Buat setiap mempelai Kristus yang mendengar acara ini. Pewahyuan dari surga itu. Membuat iman kami semakin kuat. Membuat hidup kami semakin kokoh. Berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Karena kami mendasarkan iman kami atas batu karang yang teguh itu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Biarkan setiap firman-Mu yang kami mengerti. Memperdekakan hidup kami. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan dengan Tuhan Roh Kudus. Menjadi bagian hidup setiap mempelai Kristus pagi ini. Biarkan setiap mempelai Kristus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap maju di dalam Tuhan. Amin.